Kalian selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong per hari ini tanggal 21 September 2020. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami telah menerima hasil pemeriksaan sampel sebanyak 135 sampel. Dari 135 sampel ini terdapat penambahan positif atau terkonfirmasi sebanyak 32. Sehingga total terkonfirmasi di Kota Sorong sampai hari ini bertambah menjadi 642 orang. Kemudian dari 135 penambahan sembuh sebanyak 3 orang, sehingga total sembuh di Kota Sorong menjadi 417 orang. Kemudian sampai saat ini jumlah sampel yang sementara diperiksa berjumlah 300 sampel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saat ini di Diklat Kampung Salak yang dijadikan sebagai tempat karantina orang tanpa gejala, sekarang telah merawat kurang lebih 68 orang. Ya, 68 orang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa sampai saat ini di Rumah Sakit Selipi Solo, khusus untuk ruang IGD, mulai tanggal 20 September ditutup untuk sementara. Ya, untuk sementara karena ada pasien yang terkonfirmasi positif. Ditutup sampai dengan dilakukan proses penyiapan ruang isolasi baru karena Rumah Sakit Selipi Solo telah penuh. Disiapkan ruang isolasi yang baru dan IGD disterilisasi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini mulai tanggal 21 September ini Puskesmas Remu sementara ditutup selama 1 minggu. Ya, karena ada nakes yang terkonfirmasi positif. Kemudian informasi buat kita semua juga bahwa di rumah sakit rujukan sekarang ada tinggal 6 bed, kemudian di IGD tinggal 1 bed untuk menangani orang yang terkonfirmasi positif dengan gejala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kami sampaikan perkembangan data secara total keseluruhan perkembangan COVID-19 di Kota Sorong. Yang pertama, kontak erat total 3.433. Prosesi karantina 63, diskatin 3.370. Kemudian untuk suspek totalnya 540, dalam pemantauan 56, sedang dirawat 10, diskatin 474. Probable total 5. Hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif 642. Hasil pemeriksaan negatif 2.723 dan yang sembuh 417. Yang meninggal positif total 13, meninggal negatif 4, meninggal probable atau suspek 5. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa telah ditandatangani Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 terkait penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Ya, dan saat ini dalam waktu 1 minggu mulai hari ini telah dilakukan sosialisasi terkait perwali sanksi ini. Ya, minggu depan akan diberlakukan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Pelanggar protokol kesehatan itu apa? Apabila ada masyarakat beraktivitas di area publik tanpa menggunakan masker, akan dikenakan denda. Sanksinya apa? Sanksinya denda 50.000 atau kerja sosial selama setengah jam. Kemudian untuk unit usaha dan perkantoran, apabila tidak melaksanakan protokol kesehatan, seperti ada kunjungan dari orang yang tidak memakai masker, kemudian dibiarkan, tidak menyiapkan sarana cuci tangan, tidak mengatur jarak di dalam pelayanan publiknya, maka
akan dikenakan denda berdasarkan besar usahanya. Usaha kecil akan dikenakan 300.000, sedang 1 juta, dan yang besar akan dikenakan sanksi denda sebanyak 2 juta rupiah. Dan kemudian apabila terjadi pelanggaran berulang, akan ditingkatkan menjadi penghentian sementara operasional daripada unit usaha itu, dan yang terakhir apabila masih lakukan pelanggaran juga maka akan dicabut izin usahanya. Itu kurang lebih isi daripada Perwali nomor 17 tahun 2020. Oleh sebab itu kami mengimbau Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Sorong, mari kita terapkan protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama, ya, untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong yang semakin bertambah, ya, akhir-akhir ini. Kemudian yang kedua, ada edaran Wali Kota Sorong nomor 443.1/55, itu tentang larangan melaksanakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan edaran Wali Kota 443.1/55 ini, maka semua kegiatan di Kota Sorong yang bersifat mengumpulkan massa tidak akan diizinkan, ya, termasuk kegiatan olahraga dan seni yang bersifat mengumpulkan massa, itu tidak akan diizinkan, ya. Acara-acara yang bersifat mengumpulkan massa tidak akan diizinkan, entah itu ulang tahun, pernikahan, untuk sementara tidak diizinkan. Ini untuk kebaikan kita bersama, karena kita khawatir jangan sampai dari kerumunan itu akan timbul klaster baru, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pelanggaran terhadap edaran Wali Kota 443.1/55 ini akan dilakukan pembubaran secara paksa oleh tim Satgas COVID-19. Sekali lagi, ini untuk kebaikan kita bersama, ya, untuk mencegah penularan atau peningkatan penyebaran virus COVID-19 di Kota Sorong. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.